Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Malam ini kita lanjutkan lagi. Minta maaf tadi signalnya dangdut, jadi terpaksa saya private hasil live tadi. Saya menyapa saudara-saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi saudara yang Kristen, bagi yang non-Kristen, saya Verbum Veritatis menyapa Anda dengan salam damai sejahtera. Bagi saudara yang Muslim, yang ateis, yang Hindu, yang Buddha, yang agnostik, siapa saja yang mengikuti presentasi ini atau mengikuti rekamannya nanti, selamat bergabung bersama dengan dengan saya dalam sisi live ini. Nah, saya memang sebenarnya berencana mengakhiri full respons saya untuk Menakem Ali hanya pada 3 sesi. Jadi sesi yang kemarin tentang the Achilles heel of Islam, itu saya berencana untuk mengakhirinya di situ. Tapi rupanya Muslim sini cerewet luar biasa. Jadi saya berpikir oke, kalau begitu mari kita lanjutkan. Karena sebenarnya saya punya banyak sekali topik dalam kaitan dengan isu ini yang bisa saya bahas berjilid-jilid sampai saudara mungkin mual mendengarnya. Tapi karena mereka terus-menerus cerewet, akhirnya saya memutuskan oke, saya kasih 1 kali lagi untuk Menakem Ali membuktikan bahwa sisi cuap-cuapnya, obrolan pos rondanya dengan Nona Donditan beberapa waktu lalu, itu tidak lebih dari satu propaganda tidak berdasar, tidak bertanggung jawab, dan dimaksudkan untuk mendustai publik dengan klaim-klaim yang omong kosong. Nah, jadi mari kita bahas lagi tentang tauhid. Karena menurut Menakem Ali, di dalam sisi live itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yahweh adalah sosok yang sama. Nah, saya sudah menguji klaim itu dalam sisi-sisi sebelumnya. Dan ini adalah lanjutan dari menguji klaim Menakem Ali. Jadi ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah inisiatif untuk menyerang, tapi sebuah video responsif memberikan tanggapan apologetik terhadap klaim Menakem Ali. Di samping itu, kalau saudara membaca Quran, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad itu berulang kali menyerang doktrin-doktrin inti kekristenan. Menyerang doktrin Tritunggal itu pun offside. Menyerang doktrin ketuhanan Yesus tapi karena tidak paham apa-apa tentang hypostatic union, doktrin itu, akhirnya offside juga. Menyerang tentang jantung dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 157-158 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan wajah seseorang, menggantikan Yesus, Isa, kemudian Isa langsung diangkat ke surga. Nah, itu adalah serangan yang persis mengenai jantung iman Kristen, karena jantung dari Injil yang menyelamatkan itu adalah kesengsaraan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Nah, kalau saudara mereduksi penyaliban Yesus menjadi satu teori penipuan kosmik seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menipu orang-orang Yahudi itu dengan menyerupakan wajah seseorang serupa dengan wajah Yesus atau wajah Isa, itu penipuan kosmik. Kalau saudara mereduksi jantung dari Injil itu dengan satu teori alternatif yang intinya adalah satu penipuan kosmik, maka tidak ada lagi kebangkitan orang mati, tidak ada lagi dasar untuk kebangkitan, karena tidak ada lagi kebangkitan Yesus. Dan Paulus mengatakan, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman saudara. Dengan kata lain, teologi Islam dimaksudkan untuk mereduksi kekristenan menjadi nothing, menjadi kesia-siaan. Itu adalah inti dari serangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad di dalam Quran.
Dan itulah sebabnya klaim Menachem Ali bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Yahweh adalah sosok yang sama. Itulah klaim yang sepenuhnya completely absurd. Dan karena itu, karena saya itu hobi belajar tentang tauhid. Kalau saudara mau bahas tentang tauhid, itu mari kita bahas tentang tauhid. Saya sangat hobi luar biasa membahas tentang tauhid. Saya punya banyak sekali topik yang bisa saya bahas menjadi sangat berjilid-jilid. Jadi kalau Menachem Ali berpikir bahwa dia bisa berhadapan dengan saya di dalam perdebatan, sekali lagi Menachem Ali, silakan choose topik apa saja. Pilih topik yang menurut kamu kuat, kamu strong di situ. Untuk bisa mengalahkan Verbum Veritatis, menyekolahkan Verbum Veritatis, membuat Verbum Veritatis kalah di dalam perdebatan itu. Silakan choose. Hubungi tim saya, kita atur perdebatan secara online, teknisnya kita sepakati, tema 2 arahnya kita sepakati, kemudian ayo kita main. Atau kalau kamu berpikir bahwa doktrin tauhid itu adalah doktrin kebanggaan kamu, terfavorit kamu, yang paling membanggakan dan yang paling kuat kamu bisa bela di dalam perdebatan itu, bawa tauhid ke dalam perdebatan itu dan ayo kita main. Silakan, saya tunggu kamu karena saya sudah bosan tantang kamu. Saya tantang kamu berkali-kali tapi kamu selalu ngumpet. Nah, Muslim sini kan goblok. Mereka pikir bahwa saya di kolom-kolom komentar, di chat mereka bilang saya monolog. Dengar baik-baik goblok. Kalau level tukang adu jangkrik yang debat tegang-tegang leher itu tidak ada nilainya. Yang ngumpul banyak-banyak ngerumpi tiap hari, yang tegang-tegang leher, ngomong ngalor ngidul, tidak tahu juntrungan, tidak ada aturan, tidak ada format dan lain sebagainya. Tidak ada topik spesifik yang jelas, tahu-tahu ini masuk itu, masuk ini, masuk. Itu sama dengan orang ngerumpi dan itu tidak ada nilai edukasinya. Jadi yang begitu-begitu saya tidak tertarik. Saya punya banyak pekerjaan yang harus saya urus. Nah, Menachem Ali ini kan kalian pikir dia yang paling hebat kan? Malah kalian sebut dia profesor dan doktor kan? Padahal dia doktor saja belum. Bagaimana bisa profesor? Dan selama ini Menachem Ali menikmati sebutan itu tanpa memberikan klarifikasi supaya publik tidak terus-menerus memberikan predikat yang salah terhadap dia. Jadi kasih tahu Menachem Ali, jangan ngumpet terus. Ayo bela Allah Subhanahu wa taala, bela Muhammad, kan kamu kan katanya paling jago, paling hebat, paling akademik di Indonesia. Jadi silakan hadapi Verbum Veritatis di dalam perdebatan itu supaya ayo kita main. Nah, dengan itu saudara-saudara, disclaimer saya ada di naskah saya, jadi saya tidak baca satu persatu lagi karena itu sangat membosankan. Tapi in case kalau Muslims berpikir bahwa ini adalah satu inisiatif, saudara salah. Ini adalah penggunaan hak jawab, memberikan self defense terhadap serangan Muslims, ocehan kecerowetan Muslims, termasuk serangan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Jadi orang-orang Kristen punya segala hak dan hak itu harus dilindungi untuk membahas tentang Islam dan memberikan counter attack terhadap Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-7 bersama dengan Muhammad melakukan dan memberikan serangan demi serangan secara argumentatif dan teologis di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Nah, di dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa hal. By the way, naskah saya itu sudah saya publikasikan di Akademia Edu. Saudara bisa download sekarang dan membacanya sambil mengikuti presentasi ini supaya saudara paham apa yang saya bahas di dalam sesi ini. Di dalam sesi ini saya bahas beberapa topik. Pertama, kita perlu mulai dari Tritunggal dan bentuk plural di dalam Alkitab supaya Muslim itu tidak muncul dengan komentar yang salah lagi. Kenapa ada kata kita di dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab, lalu kenapa kamu nanya tentang penggunaan bentuk plural kami di dalam Quran? Nah, nanti kita akan bahas itu. Kemudian kita bahas tentang doktrin tauhid dan kami di dalam sistem Unitarianisme tauhid. Tidak ada tempat untuk bentuk plural. Apakah bentuk plural yang real, yang nyata, atau bahkan sekadar bentuk plural secara linguistik dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada karena definisi dari tauhid. Itu nanti akan saya bahas. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan saya di fitur komunitas, mengapa Quran di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali all over the Quran menggunakan kata kami untuk merujuk kepada dirinya sendiri ketika doktrin ketuhanan dari Islam adalah doktrin tauhid. Nah, saya akan
membahas 3 pandangan atau 3 jawaban populer yang sepanjang sejarah Islamik itu diusulkan sebagai penjelasan untuk problem itu. Nah, Muslim berpikir bahwa ini pertanyaan receh, padahal nanti akan saya buktikan di dalam presentasi ini bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad tidak punya jawaban untuk pertanyaan saya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa itu pertanyaan receh, kamu berpikir bahwa itu pertanyaan remeh-temeh, nanti kamu akan lihat bahwa bahkan nabimu dan Allahnya tidak punya jawaban untuk pertanyaan saya. Dan itu bisa dibuktikan. Nanti akan saya buktikan. Tapi sebelum ke situ, saya akan bahas tentang satu topik. Tentang penggunaan bentuk plural untuk pencipta, creators. Allah adalah sebaik-baiknya pencipta, the best of creators. Dan setelah itu saya akan akhiri dengan beberapa poin ringkas. Nah, dengan gambaran tentang garis besar materi saya, mari kita mulai dari yang pertama. Pada fitur komunitas ketika saya mengajukan pertanyaan remeh itu, Muslim yang tidak paham apa-apa tentang kekristenan, juga tidak paham apa-apa tentang Islam, tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, tidak membaca Alkitab, tidak membaca buku manapun, dia hanya dengar kemudian hafal, muncul di kolom komentar dan mengoceh. Kenapa kamu nanya tentang kami di dalam Quran? Kan di dalam Alkitab juga ada kata kita. Nah, dengan segala hormat, saudara-saudara yang Muslim, penggunaan bentuk plural untuk Elohim, untuk Yahweh di dalam Tanakh, di dalam Alkitab, tidak pernah di dalam sejarah kekekalan yang lampau sampai dengan kekekalan di masa depan, tidak pernah merupakan problem teologis dan problem logis untuk kekristenan. Karena doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal dirumuskan atas 3 proposisi utama. Pertama, Allah itu Esa. Jadi saudara itu sedang mendustai kebenaran, mendustai dirimu sendiri. Kalau petantang-petenteng datang menyerang kekristenan dan menyebut kekristenan itu politis, itu kamu tidak paham apa-apa. Karena premis pertama dari doktrin Tritunggal adalah keesaan Allah. Allah itu Esa. Tapi Allah yang Esa itu tidak berkeberadaan secara simpleks, melainkan secara kompleks. Dan itulah sebabnya premis kedua mengatakan, Allah yang Esa itu berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda tapi tidak terpisah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tidak terpisah. Dan proposisi yang ketiga pribadi itu memiliki hakikat, esensi, substansi yang satu, sama, dan setara. Dengan kata lain, 3 proposisi doktrin Tritunggal itu mengakomodasi, punya tempat yang sangat baik untuk penggunaan bentuk tunggal sekaligus penggunaan bentuk jamak di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Jadi kalau saudara pergi menunjuk jari kepada penggunaan kata kita di dalam di dalam perjanjian lama, misalnya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian muncul lagi di Kejadian pasal 3 ayat 22, kata kita yang sama lagi. Kemudian pasal 11 ayat yang ke-7, kemudian Yesaya pasal 8 ayat yang ke-6. Saya bahkan bisa tambahkan, bukan hanya penggunaan kata ganti kita, tapi juga penggunaan kata kerja. Kata kerja dengan subjeknya adalah Elohim dan kata kerja itu jamak. Misalnya di dalam Kejadian pasal 20 ayat 13. They caused me to wander. Mereka menyuruh aku mengembara. Dan mereka di situ adalah Elohim. Itu kata kerja loh. Hal yang sama muncul di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 23. Kemudian Kejadian pasal 35 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Atau partisipal jamak, creators. Ingatlah akan pencipta-penciptamu. Itu terjemahan literalnya dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Atau your makers. Mazmur pasal 149 ayat 2. Yesaya pasal 54 ayat 5. Your husbands. Dan di situ referensinya secara metaforik merujuk kepada Yahweh. Jadi Yahweh disebut sebagai your husbands.
and your makers, pencipta, pembuat-pembuatmu. Nah, di dalam doktrin Tritunggal, baik itu tunggal maupun jamak itu tidak ada masalah. Karena di dalam doktrin Tritunggal ada aspek tunggal untuk merujuk kepada esensinya, hakikatnya. Tapi ada aspek jamak merujuk kepada pribadi-pribadinya. Jadi 3 pribadi yang berbeda, tidak terpisah, tapi satu di dalam esensi, di dalam hakikat, di dalam substansinya. Itulah Allah yang Esa, yang Trinitarian di dalam doktrin kekristenan atas dasar totalitas, tota scriptura, ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, bagaimana dengan tauhid? Apakah tauhid punya tempat untuk penggunaan bentuk plural? Jawabannya adalah big no. Nah, muslim di sini berpikir bahwa oh enggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami dan itu kamu nanya begitu pertanyaan receh, ha. Waktu kamu ngomong begitu sebenarnya kamu sedang pikun. Kenapa kamu pikun? Karena kamu mendefinisikan tauhid itu ada di dalam naskah saya sebagai absolute unity. Kesatuan yang mutlak, tidak ada plurality apapun di dalam definisi tauhid yang kamu jual dan propagandakan ke publik. Di dalam sesi yang lalu saya sudah tunjukkan bahwa di dalam salah satu acara televisi di Kanada, Dean Show itu, tauhid itu sederhana, bahkan bisa dimengerti oleh anak kecil saudara, anakmu yang laki-laki dan anakmu yang perempuan yang masih kecil pun bisa mengerti. Karena Tuhan itu satu, dan itu pesan yang dibawa oleh semua nabi sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau Tuhan itu satu, mutlak satu, soliter, unitarian, kenapa Allah Subhanahu wa taala all over the Quran, di dalam seluruh Quran tersebar di mana-mana. Yuk buka halaman-halaman Quran langsung ketemu kata kami di situ. Kenapa? Karena sistem unitarianisme tauhid tidak memiliki tempat bagi penggunaan bentuk plural, baik yang real, yang nyata, maupun sekadar penggunaan bentuk plural secara linguistik. Jadi pada kesempatan pertama, tanpa saudara perlu menggunakan argumen yang canggih-canggih, yang hanya bisa dimengerti oleh Einstein dan Galileo Galilei, pada kesempatan pertama saja, tauhid itu sudah self-destruct, menghancurkan dirinya sendiri. Dan itu tidak dihancurkan oleh orang Kristen, tapi dihancurkan oleh tauhid itu sendiri. Karena di satu sisi tauhid itu berarti mutlak satu, tapi di dalam Quran, saudara ketemu berulang kali all over the place. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami di situ. Jadi pertanyaan saya, kalau kamu mau anggap receh, nanti di akhir dari presentasi ini, saya masih ingin tahu apakah kamu masih anggap receh atau tidak. Tapi pertanyaan itu memiliki segala validitas untuk ditanyakan, mengingat definisi doktrin tauhid yang kamu jual dan kamu boyong ke hadapan publik. Nah, dengan 2 poin pengantar itu, sekarang mari kita pergi kepada beberapa jawaban dari Muslim. Jadi Muslim berupaya menolong Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Quran karena Quran bilang jadilah penolong-penolong Allah. Jadi mereka mencoba menolong Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan jawaban, tapi yang lucunya adalah jawabannya tidak seragam. Dan di dalam sejarah Islamik, termasuk juga di fitur komunitas itu ada beberapa komentar yang menarik. Salah satunya nanti akan saya quote. Ada sejumlah jawaban populer yang digunakan oleh Muslim di seluruh dunia. Bahkan saudara ketika kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami di dalam Quran. Saudara lihat para ustadz termasuk Adi Hidayat dan lain sebagainya. Saya sudah nonton semua jawaban mereka. Jadi saudara jangan pikir saya tidak tahu apa-apa tentang jawaban mereka. Jawaban-jawaban mereka pasti jatuh ke dalam salah satu dari 3 jawaban ini, termasuk juga beberapa alternatif yang lain. Kita mulai dari jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang pertama ini saya kutip dari komentar. Saya tidak tahu apakah ini dia Muslim atau Kristen atau agama lain. Tapi komentar ini berasal dari Roli Yantoro. Pak Roli Yantoro, terima kasih untuk komentarnya. Komentar yang sangat baik dan saya quote di sini untuk saya bantah.
Pandangan dari salaf generasi awal, umat ini dan imam dan generasi kemudian adalah bahwa Nabi SAW mendengar Al-Quran dari Jibril dan Jibril mendengarnya dari Allah. Penggunaan bentuk jamak dalam frasa tersebut adalah gaya bicara bahasa Arab. Nanti saya akan buktikan ini completely lie. Itu tidak merupakan gaya bicara bahasa Arab. Saudara jangan mau dibodohi dengan Muslim. Itu Quran dan diwahyukan dalam bahasa Arab, harus dimengerti dalam bahasa Arab. No, bahkan para scholar mereka yang Muslim tulis artikel jurnal dan bilang itu bukan gaya bahasa Arab. Nanti saya akan kasih tahu. Itu adalah gaya bicara bahasa Arab yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang posisi tinggi dan punya pembantu yang mentaatinya. Jadi ketika pembantunya melakukan sesuatu atas perintahnya, katanya kami melakukannya. Itu seperti ketika seorang raja berkata, kami menaklukkan negeri ini, kami mengalahkan tentara ini, dan seterusnya. Karena ia melakukan itu melalui tindakan para pembantunya. Allah adalah Tuhan dari para malaikat dan mereka tidak berbicara sampai ia telah berbicara. Dan mereka bertindak sesuai dengan perintahnya. Mereka tidak melanggar perintah Allah kecuali mereka lakukan apa yang ia perintahkan. Selain itu, ia adalah pencipta mereka dan pencipta perbuatan mereka dan kekuatan mereka. Tapi dia tidak membutuhkan mereka. Dia tidak seperti raja yang pembantunya melakukan hal-hal dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi apa yang ia katakan ketika ia melakukan sesuatu melalui malaikatnya adalah kami melakukannya. Itu lebih tepat dan lebih punya hak mengatakan itu daripada raja. Nah, isi komentar itu meskipun dia tidak sebutkan, karena sebenarnya saya punya kata-kata yang persis, tapi dalam bahasa Inggris itu berasal dari Ibn Taimiyah, gurunya Ibnu Katsir, teolog besar Muslim, abad ke-13 memasuki abad ke-14. Itu persis adalah kata-kata dari Ibn Taimiyah. Dan sebenarnya pandangan yang sama juga berasal dari Syekh Hamzah Karamali. Dia adalah seorang teolog Muslim asal Irak dari Basra, dan dia mengatakan, dia kutip dari one of the earliest most authoritative Quranic lexiologist. Jadi ini ahli leksiologis Quran bernama Al-Rajib Al-Asfahani. Al-Rajib Al-Asfahani. Dan Al-Asfahani menjelaskan bahwa nahnu itu berarti kita, secara normal adalah sebuah kata ganti diri yang merujuk kepada seorang pembicara, yang merujuk kepada dirinya sendiri ketika dia berbicara mengenai dirinya bersama dengan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan nahnu untuk merujuk kepada dirinya di dalam Quran, dia mungkin saja menggunakan itu sekadar untuk dirinya sendiri, atau dia berbicara mengenai tindakan yang dia ciptakan melalui para malaikat. Misalnya, dia dapat merujuk kepada hal itu dirinya sendiri bersama dengan malaikat-malaikatnya. He may be referring to himself along with his angels. Jadi itu pandangan yang populer. Itu sudah muncul dari Ibn Taimiyah, termasuk juga jauh lebih awal lagi dari para salaf dan khalaf, dan itu diteruskan sampai dengan sekarang. Dengan kata lain, para Muslim sini mencoba menjelaskan penggunaan kata kami di situ. Mereka tidak menyangkali ada bentuk plural di situ, karena menurut mereka itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, terutama Jibril. Bahkan kalau saudara baca Ibn Taimiyah, terindikasi bahwa dia juga mengikut sertakan Muhammad di situ. Itu kalau saudara baca Ibn Taimiyah ya. Nah, dengan segala hormat, jawaban itu adalah jawaban yang tidak benar. Karena sederhana. Kalau jawaban itu benar, maka saudara harus expect bahwa penggunaan kata kami dalam konteks Allah Subhanahu wa ta'ala merujuk kepada tindakan bersama dengan para malaikat dan Muhammad. Kalau saudara mau ikut sertakan dia, penggunaan itu harus konsisten. Harus konsisten ada di dalam Quran. Dan jawabannya adalah tidak konsisten. Dan karena itu
saya akan mengajukan empat observasi argumentatif yang membantah pandangan itu. Saudara perhatikan baik-baik argumen ini karena mereka selalu gunakan jawaban itu untuk mengelabui saudara. Pertama, kalau penggunaan kata kami berarti Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan Muhammad, maka seharusnya tidak ada ayat-ayat Quran yang menggunakan kata kami dan pasti di dalamnya tidak termasuk para malaikat maupun tidak termasuk Muhammad. Pertama, mari kita mulai dulu dengan penggunaan kata kami yang pasti tidak merujuk kepada Muhammad yang termasuk di dalamnya. Saya hanya kasih lihat 3 ayat Quranik saja. Ini bisa dibuat daftarnya menjadi sangat panjang. Perhatikan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi saudara perhatikan. Kami turunkan kepada hamba kami. Berarti Muhammad termasuk enggak? Tidak termasuk. Karena Muhammad adalah objek penerima dari wahyu yang diturunkan oleh kami. Jadi pandangan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mengikut sertakan Muhammad itu sudah gugur. Karena di dalam Al-Baqarah 2 ayat 23 kami di situ pasti tidak termasuk Muhammad di situ. Al-Baqarah 119 sungguh kami telah mengutusmu Muhammad. Kami mengutusmu. Jadi Muhammad di situ termasuk di dalam kami yang mengutus enggak? Tidak. Karena Muhammad adalah pihak yang diutus dan yang mengutus adalah kami. Jadi tidak termasuk Muhammad di situ. Atau masih Al-Baqarah 144. Kami melihat wajahmu dalam kurung Muhammad sering menengadah ke langit. Jadi Muhammad menengadah ke langit dan yang dilihat siapa yang melihat dia? Kami. Dengan kata lain Muhammad termasuk enggak di dalam kami yang melihat? Tidak termasuk. Karena Muhammad adalah objek yang dilihat oleh kami. Jadi alternatif itu sudah gugur. Kedua, ayat-ayat Quranik yang lain juga seperti poin yang pertama, meniadakan para malaikat dari kami. Dan saya sekali lagi hanya akan memperlihatkan 3 ayat Quranik saja. Daftarnya sangat panjang, bisa dibikin. Al-Baqarah 34, surat 2 ayat 34. Ketika kami berfirman kepada para malaikat. Jadi para malaikat termasuk di dalam kami itu enggak? Tidak termasuk. Karena para malaikat itu penerima firman dan yang memberikan firman adalah kami. Kami memberikan firman, kami berfirman kepada para malaikat. Jadi kami di situ pasti tidak termasuk para malaikat. Itu Al-Baqarah ayat yang ke-34. Kemudian Quran surat 6 ayat yang ke-61. Surat 6 ayat yang ke-61. Dan dialah penguasa mutlak atas hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah satu di antara kamu, malaikat-malaikat kami, our angels. Nah kalau saudara menggunakan our angels, maka kami di situ tidak termasuk di dalamnya para malaikat. Karena para malaikat itu dimiliki oleh kami, dan kami yang memiliki malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya our angels. Jadi pasti tidak termasuk di dalamnya para malaikat. Satu lagi, Quran surat 15 ayat yang ke-8. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran dan seterusnya. Jadi malaikat itu diturunkan oleh siapa? Oleh kami. Jadi malaikat termasuk di dalam kami atau tidak? Tidak termasuk. Kami yang mengutus dan yang diutus adalah para malaikat. Maka para malaikat tidak termasuk di dalam penggunaan kata ganti orang pertama jamak kami. Kemudian yang ketiga, yang lebih aneh lagi adalah Quran surat 2 ayat 30 sampai 35. Di dalam ayat 30 sampai dengan ayat 33, dia bicara kepada para malaikat dan kepada Adam dengan kata ganti orang pertama tunggal. Aku, kepadaku.
Tapi mendadak di ayat yang ke-34-35 dia bicara dengan kata kami kepada Adam maupun kepada para malaikat. Kami berfirman kepada para malaikat. Ayat yang ke-34. Lalu ayat yang ke-35. Kami berfirman, wahai Adam. Jadi pasti tidak termasuk di dalamnya. Kami di situ tidak termasuk di dalamnya para malaikat. Itu sudah pasti. Quran sendiri membantah penjelasan dari kaum salaf dan yang diteruskan oleh Ibn Taimiyah, kemudian diteruskan oleh Sheikh Hamzah Karamel, kemudian diteruskan oleh Muslim sampai dengan sekarang. Quran membantah pandangan itu. Kamu perlu baca Quran, jangan kebanyakan baca Alkitab, kemudian kamu tafsirkan seenak perut kamu, kemudian kamu ngoces, tidak ada juntrungan. Baca Quranmu sendiri, supaya ketika kamu ditanya begini, kamu tidak kelonjotan, kemudian marah-marah dan maki-maki orang di kolom komentar. Sekali lagi, ayat-ayat Quran itu secara absolut menolak pandangan bahwa kata kami di dalam Quran merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan bisa juga termasuk Muhammad. Ditolak secara tegas di dalam Quran. Dan yang keempat, poin observasi yang keempat, dan ini yang kadang-kadang Muslim sini berargumentasi tanpa mikir. Saudara coba pikir baik-baik. Apa implikasi dari pandangan bahwa kami di situ termasuk di dalamnya para malaikat juga Muhammad? Coba saudara pikir baik-baik. Nah, in case kalau saudara belum nangkap maksud saya, coba saudara ingatkan kepada saya apa definisi dari tauhid. Apa definisi dari syirik? Syirik itu dosa tak terampuni di dalam teologi Islam. Jadi kalau saudara melakukan syirik, itu saudara pasti masuk neraka dan tidak akan keluar-keluar lagi dari sana. Karena di dalam Quran, Muslim yang abal-abal, yang masih gembel-gembel, itu bisa dijebloskan sementara, dicelup sebentar ke dalam neraka, nanti baru keluar dari sana. Quran surat 19 ayat 71-72. Tapi kalau saudara melakukan dosa syirik, itu dosa paling besar dan tidak terampuni. Nah, apa itu dosa syirik? Dosa syirik berarti saudara mengasosiasikan, mengikut sertakan seseorang atau sesuatu hal disandingkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai partner. Nah, waktu saudara bilang kami di situ termasuk di dalamnya para malaikat dan Muhammad, saudara sedang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa syirik karena sekarang Allah Subhanahu wa taala katanya akan menghukum dan menjebloskan orang ke dalam neraka yang paling panas, dibakar hidup-hidup karena melakukan dosa syirik. Tapi dia sendiri bicara dengan kata kami, menyandingkan para malaikat dan Muhammad di dalam kami itu menjadi satu paket, satu personal pronoun, orang pertama jamak. Dan itu berarti waktu kamu bilang itu jawabannya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, secara implikasi yang kamu katakan adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa syirik ketika dia menggunakan kata kami di dalam Quran. Dan itu berarti kelihatan banget kamu itu berargumentasi sambil mengidap penyakit pikun level turbo. Kamu pikun dengan doktrin tauhid, kamu pikul dengan dosa syirik, kemudian kamu gunakan satu jawaban yang persis mengimplikasikan Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukan dosa syirik. Nah, kalau kamu mau berargumentasi begitu, saya setuju dengan segenap hati. Jadi mari kita berpikir, mari kita menerima pandangan ini dengan implikasi Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa syirik karena mempartnerkan para malaikat dan Muhammad bersama-sama dengan dia, menjadikannya satu paket di dalam satu personal pronoun yang plural, orang pertama jamak, kami, nahnu. Jadi saudara lihat jawaban itu sangat absurd, tidak menolong Allah Subhanahu wa taala, bahkan membawa Allah Subhanahu wa taala ke dalam sebuah kecelakaan besar. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, dan ini yang paling populer. Ini paling populer. Plural of majesty. Dan by the way, nanti saya akan buktikan kata-kata Ibn Taimiyah tadi bahwa itu cara bicara orang Arab
itu completely lie. Itu kebohongan. Tidak ada bukti itu cara bicara orang Arab. Jamak kemuliaan ini sekali lagi kita akan kutip dari Ibn Taimiyah. Jadi dia juga mempertimbangkan kemungkinan ini bahwa penggunaan kata kami, nahnu di dalam Quran itu merujuk kepada because the plural refers to respect that he deserve. Kemudian Syekh Karamali, Hamzah Karamali juga mengatakan bahwa penggunaan nahnu di situ atau royal we di situ connotes majesty, kemuliaan, kebesaran. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak bicara tentang satu plural yang real, tapi plural secara idiomatik, secara linguistik untuk menekankan tentang majestinya, kebesarannya, kemuliaannya, kemudian kehormatannya. Makanya pandangan ini disebut juga dengan plural of respect. Nah, itu adalah pandangan yang juga populer di kalangan muslim. Termasuk juga kalau saudara tahu sesuatu tentang kekristenan, perdebatan tentang penggunaan kata kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 juga kadang-kadang dulu ya, sekarang sudah tidak ada scholar lagi yang menganut pandangan ini. Dulu menurut orang itu adalah plural of majesty. Nah, ada beberapa keberatan yang akan saya kemukakan, 3 keberatan yang akan saya kemukakan untuk posisi ini. Dan nanti saudara akan lihat, posisi ini juga sama absurdnya dengan jawaban yang pertama. Pertama, di dalam Quran tidak satu kali pun ada penjelasan, termasuk juga di dalam sunnah. Saudara kalau mau membuktikan saya salah silakan bawakan saya dalil dari Quran, dari sunnah yang memberikan penjelasan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk plural dan penjelasannya adalah itu plural of majesty, itu plural of respect. Tidak ada penjelasan itu. Nah, kenapa kita expect untuk mendapatkan penjelasan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad? Nah, pertanyaan itu mengantar kita kepada poin yang kedua. Dan ini yang tadi saya katakan. Di dalam literatur berbahasa Arabik sebelum dan pada masa Muhammad tidak ada bukti penggunaan nahnu, personal pronoun plural, orang pertama jamak. Tidak ada bukti sama sekali penggunaan we, kami, dalam kategori plural of majesty. Tidak ada bukti. Saya ada quote dari Abdel Halim, itu dia tulis artikel di Bulletin of School of Oriental and African Studies. Artikel itu terbit tahun 1992 dan ini Muslim. Dan saudara perhatikan apa yang dia katakan. It should be pointed out, harus dinyatakan bahwa di dalam literatur pra-Islamic, in pre-Islamic literature, and during the time of the revelation of the Quran, dan selama atau pada masa Quran diwahyukan, pronouns do not appear to have been used as indicative of status. Kata ganti diri tidak pernah muncul digunakan sebagai indikasi mengenai status. Saudara ingat plural of majesty itu menekankan tentang, dia mau menekankan tentang status kebesarannya, majestinya, kemuliaannya, kehormatannya. Jadi dia menggunakan idiom secara jamak. Nah, menurut Abdel Halim, dan ini artikel jurnal ya, mengatakan bahwa pronouns do not appear to have been used as indicative of status. Dan dia bahkan melanjutkan, they did not change with social status. And the plural of majesty in particular does not appear to have been used by or for addressing or referring to kings or chiefs. Dan secara khusus plural of majesty tidak muncul digunakan untuk
menunjukkan atau merujuk kepada para raja dan para pemimpin. Jadi completely silent. Tidak ada bukti bahwa plural of majesty, nahnu, kami, we, digunakan sebagai idiom untuk bicara tentang status kebesaran seseorang. Even untuk para raja, even untuk para pemimpin, literatur berbahasa Arabik completely silent. Tidak ada bukti. Dan karena dia yakin setelah melakukan riset ini, dia tidak menemukan bukti itu. Kemudian dia bilang begini, the prophet and his early successor did not use it for themselves. Nabi dan para penerusnya yang awal tidak menggunakan plural of majesty untuk diri mereka sendiri. Juga mereka tidak menggunakan itu in their letters to address kings or governors. Juga mereka tidak gunakan plural of majesty di dalam surat-surat kepada para raja atau para gubernur. Kemudian ini yang paling menarik. It was clearly in the Quran that such usage was introduced, as has been shown, on the basis of highly sophisticated application of the concept of plurality. Jadi Abdul Salam setelah melakukan riset itu dan dia tidak menemukan bukti mengenai penggunaan plural of majesty di dalam literatur berbahasa Arabik, completely tidak ada, completely silent. Kemudian dia berakhir dengan bilang begini, Quranlah yang pertama kali memperkenalkan plural of majesty. Jadi menurut dia, sederhananya itu begini. Menurut dia, penggunaan kami, nahnu, di dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang plural of majesty. Tapi kalau saudara bilang itu cara bicara orang Arab, itu bohong, itu dusta. Karena tidak ada bukti penggunaan plural of majesty di dalam literatur berbahasa Arabik sebelum Islam maupun pada masa Quran diwahyukan menurut klaim Islam. Tidak ada bukti. Itulah sebabnya Abdul Halim mengatakan itu plural of majesty, tapi yang pertama kali memperkenalkan itu adalah Quran. Nah, kalau itu faktanya, maka pertanyaan saya tadi menjadi sangat valid untuk ditanyakan. Karena begini, merupakan satu kemasuk akalan, kalau sebuah idiom itu baru pertama kali diperkenalkan, maka itu harusnya dijelaskan. Mestinya Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan terlalu sibuk ngurus yang lain dulu, tapi mengambil sedikit saja waktu untuk menjelaskan kepada audiens original dari Quran. Saudara-saudara yang berbahasa Arabik, saya gunakan kami, saya ini satu tunggal mutlak. Tapi saya gunakan kami itu dalam pengertian plural of majesty. Jadi kamu jangan bingung supaya nanti kalau di tahun 2021 verbum veritatis muncul kemudian mengajukan pertanyaan itu kamu bisa jawab. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelihatannya sangat sibuk sehingga dia tidak memberikan penjelasan bahwa Quranlah yang pertama kali memperkenalkan kata nahnu, we, personal pronoun yang plural itu dalam idiom plural of majesty. Tidak ada. Jadi even klaim dari Abdul Halim sendiri itu tidak punya bukti dari dalam Quran itu sendiri. Karena sekarang pertanyaannya adalah apa buktinya penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk Muhammad bahwa nahnu, kami, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala all over the Quran itu digunakan dalam kategori plural of majesty. Silakan kalau kamu berpikir bahwa ini pertanyaan receh, silakan cari dari dalam Quran untuk menjawab pertanyaan saya. Buktikan ada dalil dari dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan penggunaan nahnu, we, kami, itu berarti plural of majesty. Buktikan. Karena Abdul Halim baru saja membuktikan bahwa sebelum Islam dan pada masa Muhammad, nahnu, kami, personal pronoun yang plural tidak pernah digunakan dalam idiom plural of majesty. Termasuk dia bilang, the prophet and his early successors, Nabi dan para penerus awalnya did not use it for themselves. Bahkan mereka tidak gunakan itu. Jadi dari mana kamu dapat ide
bahwa nahnu, kami, di dalam Quran itu adalah plural of majesty. Dari mana kamu dapat ide itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memberikan penjelasan itu untuk kamu. Dan yang berikut, dan ini yang makanya saya ini yang paling damaging ya, kalau saudara mau menganut plural of majesty. Plural of majesty itu sebenarnya tidak memuliakan Tuhan, tapi justru menista Tuhan. Jadi Muslims yang mengatakan itu plural of majesty, itu mereka sedang menista Allah Subhanahu wa taala, menghina dia. Karena sebenarnya apa presaposisi dari plural of majesty? Presaposisi, kenapa seorang raja menggunakan kata kami meskipun dia tunggal? Kenapa? Karena dia tidak punya kebesaran yang benar-benar besar dan kemuliaan yang benar-benar besar kalau dia hanya seorang diri. Jadi meskipun dia pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi, tapi kebesaran itu tidak dia dapatkan karena dia satu orang. Tapi dia punya kerajaan yang besar, dia punya wilayah kekuasaan yang besar, dia punya para panglima perang yang gagah berani, tidak terkalahkan, para kesatria, rela mati, dan banyak pasukan yang banyak dan kuat. Dan dia menggambarkan kebesaran itu dengan menggunakan kami. Artinya kalau dia hanya seorang diri, tanpa para pembesarnya, tanpa kerajaannya, tanpa wilayah kekuasaannya, dia itu completely loser, nothing. Jadi dia tidak benar-benar mulia ketika dia seorang diri, even dia seorang raja. Itulah sebabnya orang menggunakan plural of majesty. Jadi kemuliaan kebesaran seorang raja itu bukan karena dia satu orang, tapi karena banyak orang yang membuat dia besar, membuat dia mulia, dan dia hebat, besar di dalam wilayah kekuasaannya dan di dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, waktu dia menggunakan plural of majesty, dia tidak benar-benar mulia karena dia satu orang. Nah, itulah sebabnya, perhatikan ada satu quote yang saya kutip. Dari salah seorang biblical scholar ya, bernama Taylor Lewis. Karena dulu pandangan ini juga digunakan untuk menjelaskan kata kita di dalam kitab Kejadian. Jadi Taylor Lewis bilang begini. All these views, the pluralis majesticus has the least support. Dari semua pandangan itu, pandangan plural of majesty yang paling sedikit mendapatkan dukungan. It is foreign to usus loquendi, artinya itu sangat asing dalam property of the earliest language, dari bahasa yang paling awal. Dan ini yang paling menarik. And it is degrading instead of honoring deity. Itu menista ketimbang memuliakan Allah. Nah, kenapa dia bilang itu menista ketimbang memuliakan Allah? Ya, karena waktu kamu percaya doktrin Unitarian, Allahmu tunggal satu, kemudian dia perlu mengekspresikan kebesarannya dengan kami, apa presuposisinya? Presuposisinya adalah dia tidak benar-benar mulia, dia tidak benar-benar besar karena ketunggalannya. Maka dia memerlukan ekspresi plural untuk memperlihatkan bahwa dia besar, dia agung, dan dia mulia. Artinya setiap kali Muslims membuka mulut mereka dan mengajari kamu dengan dusta bahwa nahnu, kami, di dalam Quran, berarti Allah Subhanahu wa taala mengekspresikan majestinya, his greatness-nya, kebesaran, keagungannya, kemuliaannya, kehormatan, kemasyurannya, mereka sedang menista Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan itu tidak memuliakan Allah. Pandangan itu menista Allah. Karena presuposisi dari plural of majesty adalah kamu tidak benar-benar mulia kalau kamu satu orang. Itu presuposisinya. Jadi waktu Muslims bilang itu plural of majesty, mereka sedang bilang Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar-benar mulia karena dia tunggal. Jadi mereka sekali lagi baru saja menggigit tauhid dan baru saja mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak benar-benar mulia karena keesaan dan karena ketunggalannya.
Nah, kalau kamu mau percaya begitu, go ahead. Dan saya kira banyak orang yang akan setuju dengan implikasi itu. Jadi saudara lihat, dua jawaban tadi, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, berakhir dengan Allah Subhanahu wa taala melakukan syirik. Plural of majesty berakhir dengan mereka menista Allah mereka sendiri dengan mengatakan, oh itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan plural of majesty. Dan saya bahkan pernah tonton Ustadz Adi Hidayat menggunakan jawaban ini. Saudara bahkan bisa temukan videonya di YouTube. Saudara searching aja, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami di dalam Quran, Adi Hidayat. Dia jawabnya begitu, itu adalah cara seorang seperti seorang raja, meskipun dia satu orang tapi dia kami untuk menyatakan kebesarannya, kehormatannya, dan dia layak demikian. No, secara filosofis, plural of majesty adalah degrading instead of honoring deity, adalah menista ketimbang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu menista Allah Subhanahu wa taala karena mengatakan bahwa kata kami di dalam Quran itu berarti Allah Subhanahu wa taala menggunakan plural of majesty. Selamat. Dan gitu yang terakhir, supaya ini jangan lama-lama. Yang terakhir. Ini juga dari Ibn Taimiyah ya, karena Ibn Taimiyah ini teolog yang sangat terkenal. Ibn Taimiyah termasuk juga beberapa scholar yang lain, scholar muslim yang lain, mengatakan bahwa kata nahnu, kami di dalam Quran, itu berarti Allah Subhanahu wa taala bicara tentang dirinya sendiri dan nama-nama dan atribut-atributnya. Every time Allah use the plural to refer to himself, it is based on the respect and honor that he deserve. Plural of majesty yang tadi saya sudah bantah. Kemudian dia lanjutkan. On the great number of his names and attributes, and on the great number of his troops and angels. Jadi kami di situ, karena Allah Subhanahu wa taala punya banyak nama dan punya banyak atribut. Saudara tahu di dalam teologi Islam, itu Allah Subhanahu wa taala itu punya 99 nama. Bahkan kalau saudara searching di internet, karena Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama, Muslims juga memberi Muhammad 99 nama. Jadi Muhammad itu diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala karena juga punya 99 nama. Jadi karena dia punya banyak nama dan punya banyak atribut, maka dia menggunakan bentuk plural. Nah, saya hanya akan kasih dua argumen. Dan argumen-argumen ini pun tidak kurang damagingnya seperti poin-poin sebelumnya. Pertama, pandangan ini mempresaposisikan bahwa kata kami di situ memang memiliki rujukan plural. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala dan ada nama-namanya dan ada atribut-atributnya. Jadi memang plural. Nah, kalau kamu sudah bilang memang plural, maka sekarang ada dua implikasi. Pertama, kalau itu memang plural, kamu baru saja mengubur tauhid, karena tauhid itu melarang ada plural di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti argumentasi saya di dalam sesi sebelumnya. Tauhid itu bermasalah karena di satu sisi misalnya atribut of speech-nya Quran yang kalian terima kekal, itu adalah entitas terpisah. Neither created nor the creator. Tidak diciptakan dan juga bukan pencipta karena dia bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kekal. Jadi kalau Quran kekal, Allah Subhanahu wa taala kekal, kamu punya berapa sekarang? Dua. Nah, itu baru atribut of speech, belum knowledge-nya, belum belas kasihannya dan lain sebagainya. Atribut-atributnya dan 99 nama itu masing-masing koresponden kepada atribut tertentu. Jadi kamu bukan hanya punya dua, tapi setidaknya kamu punya 99 entitas yang sama-sama kekal. Dan itu tidak lagi tauhid, tapi itu politeisme. Itu politeisme. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, kalau kamu berargumentasi begitu, kamu sebenarnya sedang menolong argumentasi untuk doktrin Tritunggal. Jadi Muslim sini mereka berargumentasi
membela Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu yang mereka bela adalah doktrin Tritunggal. Karena apa? Karena waktu kamu berargumentasi begitu, secara filosofis, logika dari argumentasi kamu adalah oke, Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dalam pengertian tertentu, tapi jamak dalam pengertian lain. Jamak dalam nama-namanya dan atribut-atributnya, meskipun pribadinya tunggal. Jadi ada singularitas, ada ketunggalan, ada keesaan, tapi juga ada plurality, ada multiplisitas, ada kejamakan, ada pluralitas di dalamnya. Nah, itulah persis argumentasi dari doktrin Tritunggal. Tuhan yang sejati itu punya esensi yang tunggal, singular. Tapi dalam aspek lain, dalam kaitan dengan pribadi-pribadinya, itu jamak. Jadi ada ketunggalan, singularitas untuk aspek tertentu, tapi ada plurality untuk aspek tertentu, aspek yang lain. Jadi ada singular sekaligus plural di dalam diri Allah, di dalam diri Allah yang sejati. Nah, itu argumen doktrin Tritunggal. Argumen itu tidak work, tidak bekerja, tidak sukses di dalam doktrin tauhid. Jadi terima kasih kamu telah menolong kami untuk berargumentasi membela doktrin Tritunggal. Dan kamu bukan hanya menolong kami membela doktrin Tritunggal dengan mengatakan demikian. Thank you Ibn Taimiyah karena telah menolong kekristenan dalam argumentasinya tentang doktrin Tritunggal. Tapi sambil kamu menolong doktrin Tritunggal dengan argumentasi itu, kamu sambil mencelakai Allah Subhanahu wa taala karena kamu baru saja mengatakan bahwa tauhid itu tidak benar karena sekarang Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar punya singularity sekaligus plurality. Nah, kalau punya singularity sekaligus plurality, maka definisimu bahwa tauhid adalah absolute unity itu menjadi sesuatu yang absurd dan tidak bermakna dan tidak berguna lagi. Kamu baru saja menolak doktrin tauhid sambil menolong argumentasi doktrin Tritunggal. Thank you. Terima kasih banyak. Nah, itu adalah 3 pandangan populer di kalangan Muslim. Saudara bisa tambahkan alternatif apa saja. Tapi alternatif apa saja itu tetap tidak akan pernah menolong. Karena poin saya yang kelima nanti, tapi sebelum ke situ mari kita lihat dulu. Poin yang keempat. Selain menggunakan nahnu, we, kami, yang banyak sekali di dalam Quran, all over the Quran. Allah Subhanahu wa taala meskipun di satu sisi menegaskan bahwa tidak ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang adalah pencipta. Itu semua muslim setuju. Tidak ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta. Itu ayat Quraniknya sangat banyak. Saya sudah daftarkan di naskah saya. Quran surat 2 ayat 54, surat 6 102, 12 101 dan seterusnya menegaskan tentang poin itu. Jadi tindakan penciptaan itu adalah tindakan yang eksklusif milik Allah Subhanahu wa taala. Itu proposisi. Nah, kalau saudara baca Quran lagi, surat 23 ayat 14 dan surat 37 ayat 125, kelihatannya Allah Subhanahu wa taala lupa bahwa penciptaan itu satu tindakan eksklusif. Jadi dia bilang begini, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. The best of creators. Itu Quran surat 23 ayat 14. Kemudian Quran surat 37 ayat 125. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baiknya pencipta, the best of creators. Quran surat 37 ayat 125. Nah, saya melihat ada di kolom komentar, bahkan screenshotnya itu ada di grup keluarga Iman Rasul. Di kolom komentar dari salah satu video yang dibuat oleh siapa itu, menanggapi pertanyaan saya, dia menyebut pertanyaan saya pertanyaan receh. Nah, pertanyaan receh, tapi sekarang saudara lihat, mereka kelanjutan, tidak punya jawaban yang pasti, dan tidak punya jawaban yang logis, dan tidak punya jawaban yang benar-benar valid, dan rasional, dan bebas sesat pikir untuk pertanyaan itu sejauh ini. Nah, di dalam salah satu kolom komentar,
ada seseorang yang berkomentar bahwa itu Allah bilang kami pencipta-pencipta karena di dalam penciptaan itu lalu dia pakai kata maaf. Maaf. Karena ada sperma laki-laki yang ikut terlibat di situ. Jadi misalnya ada jadi anak, itu kan ada kontribusi sperma di situ. Jadi itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan pencipta-pencipta. Nah, ada dua komentar untuk komentar itu. Pertama, komentar semacam itu terus-menerus mengingatkan kita bahwa muslim sini selalu tidak jauh-jauh dari urusan penis dan selangkangan. Jadi bahkan ketika membela Allah Subhanahu wa taala pun mereka tidak lupa untuk menyebutkan ada kontribusi sperma di situ melalui hubungan seksual. Dan yang lebih menarik lagi adalah gara-gara ada kontribusi sperma di situ, maka sekarang manusia yang memberikan donor sperma itu boleh disebut sebagai pencipta. Itulah sebabnya Quran bilang creators, the best of creators. Nah, mungkin kita perlu mengusulkan kepada University of Nonsense untuk menerbitkan kamus khusus yang mendefinisikan laki-laki sebagai pencipta anak atas jasanya menyumbangkan sperma sehingga jadilah anak. Betul-betul silly, absurd, nonsense, completely idiotic. Atau kalau saudara masih kurang, mungkin saudara bisa mengusulkan pergi ke klinik-klinik dan menyuruh mereka membuka donor sperma. Lalu menuliskan di situ, jika Anda ingin disebut sebagai pencipta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling terbaik itu Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah the best of creators. Kalau Anda mau disebut sebagai pencipta, silakan datangi klinik kami untuk mendonorkan sperma. Kedua, logik dari komentar itu mungkin masih bisa dimengerti untuk surat 23 ayat 14. Tapi tidak bisa dimengerti dan tidak bisa digunakan untuk surat 37 ayat 125. Karena surat 137 125 mengatakan, patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pencipta. Nah, kalau logik dari komentar itu digunakan, maka itu berarti kamu mau bersedia untuk mengatakan bahwa Baal adalah pencipta, tapi yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baal itu berhala dan Baal itu tidak ada. Dianggap ada tapi tidak ada. Tapi kalau logik dari komentarmu itu benar, maka kamu harus menerima implikasinya bahwa Baal adalah pencipta, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang adalah the best of creators. Jadi pertanyaan saya Stan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahnu, kami untuk bicara di dalam Quran? Sejauh ini kamu tidak punya jawaban yang logis. Semua jawaban kamu itu berakhir dengan absurditas. Jadi waktu kita menggunakan reductio et absurdum di dalam logik, mereduksi semua logik dari komentar itu kepada absurditas. Yang kita lihat memang adalah absurditas demi absurditas. Dan faktanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menggunakan personal pronouns, plural personal pronouns, kami. Tapi bahkan dia menggunakan creators, the best of creators, pencipta-pencipta. Tindakan penciptaan itu eksklusif dilakukan hanya oleh Tuhan. Lalu dari mana ceritanya bisa dapat the best of creators? Jadi siapa pencipta-pencipta lain itu? Tapi yang paling besar dan yang paling terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Tolong jawab itu bagi saya. Kamu tidak punya jawabannya. Dan dengan observasi itu sekarang mari kita lihat. Dan ini membubarkan semua jawaban apapun. Saudara tidak usah lagi mikir mau jawab apa-apa. Karena saudara mau usulkan jawaban apapun, saudara akan berakhir dengan mengatakan bahwa saudara itu lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih pintar dari Muhammad. Karena begini, faktanya adalah memang Muhammad pernah ditanya tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami di dalam Quran. Pernah. Itu dicatat oleh Ibn Ishaq. Kalau saudara baca sirat Rasul Allah, saya punya kutipan itu 1 halaman lebih. Saya kutip lengkap dari sirat
Rasul Allah, 2 dari halaman halaman 271 dan halaman 272. Jadi saya tidak baca semua karena itu panjang sekali. Tapi intinya begini. Ada serombongan orang Kristen dari Najran, ya. Mereka pasti bukan orang Kristen yang sejati, tapi disebut Kristen di dalam sirat Rasulullah. Dari Najran mendatangi Muhammad. Kemudian menurut Ibn Ishaq, mereka percaya bahwa Allah adalah yang ketiga dari yang tiga. Karena Allah sendiri mengatakan, kami telah melakukan, kami telah menciptakan. Kalau dia itu satu, hanya satu, maka dia harusnya mengatakan, saya telah melakukan, saya atau aku telah melakukan, aku telah menciptakan. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan itu kepada Muhammad. Karena Muhammad bilang, no, kamu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu menyembah Isa sebagai the Son of God dan menyembah salib. Nah, catatan kaki, tidak ada orang Kristen yang menyembah salib. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu kamu menghayal. Tapi itu ada di dalam Ibn Ishaq. Kamu menyembah salib, kamu menyembah Isa sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka tanya begini, kalau begitu siapa bapaknya? Karena tadi mereka sudah bilang, kalau Tuhan itu cuma satu, mutlak satu, dia tidak boleh bilang kami melakukan, kami menciptakan. Dia harusnya bilang aku melakukan, aku menciptakan. Saudara tahu apa jawaban Muhammad? Apakah Muhammad bilang, oh itu plural of majesty? Atau oh itu dia bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat? Atau dia seperti Ibn Taimiyah, oh itu dia bicara tentang menggunakan nahnu, kami, karena dia punya banyak nama dan punya banyak atribut. Saudara tahu apa jawaban Muhammad? Tidak ada jawaban. Wallahu a'lam. Karena Ibn Ishaq di dalam halaman 272 mengatakan begini. Ketika mereka bertanya begitu, the apostle was silent and did not answer them. Nabi Muhammad, Rasul Allah itu silent, mute, bungkam dan tidak memberikan jawaban. Nah, kenapa dia bungkam dan kenapa dia tidak memberikan jawaban? Saya akan jawab pertanyaan itu. Tapi persis setelah itu, Ibn Ishaq mencatat bahwa karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Imran. Jadi saudara tahu kenapa surat Al-Imran diturunkan? Surat 3. Karena Muhammad tersudut. Muhammad bungkam. Muhammad tidak bisa memberikan jawaban. Selama ini kan dia berpikir bahwa tidak apa-apa. Meskipun tauhid tapi menggunakan kami tidak apa-apa. Mendadak ketika orang-orang itu bilang, sabar Pak Muhammad. Kalau Tuhanmu itu cuma satu, kenapa dia tidak bilang aku melakukan, aku menciptakan. Tapi dia bilang kami melakukan, kami menciptakan. Muhammad jadi mute. Pause. Silent. Sunyi senyap seperti lagu Malam Kudus. Karena kebetulan kita lagi bulan Natal. Jadi langsung completely tidak ada jawaban. Muhammad tidak ada jawaban. Makanya Muslim sini yang petantang petenteng memberikan jawaban ini, jawaban itu. Jadi saudara tahu, saya hanya bahas 3 jawaban kan. Tapi event jawaban apa saja, begitu mereka usulkan, sebenarnya secara implikasi mereka bilang apa tentang Muhammad. Mereka lebih pintar dari Muhammad. Karena ketika Muhammad ditanya tentang hal ini, Ibn Ishaq mencatat di Apostel saya baca satu kali lagi supaya saudara langsung tahu ya. The apostle was silent and did not answer them. Rasul Allah bungkam, diam, membisu 1000 bahasa. Seakan-akan dia tidak bisa dan tidak mampu lagi berkata-kata. Dan memang dia tidak punya jawaban. Dan dia tidak memberikan jawaban. Itu ceritanya di dalam Ibn Ishaq. Nah, dari cerita itu ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, Muhammad tampaknya mendengar orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi menggunakan kata kita plural untuk Yahweh, Elohim di dalam Tanakh. Kemudian dia pikir karena dia mau
mau memperlihatkan kepada mereka bahwa dia mengajarkan tentang Allah yang sama seperti agendanya Menachem Ali. Kemudian dia juga gunakan di dalam Quran tanpa menyadari bahwa kami dan kita di dalam Quran itu completely alien to his system. Sepenuhnya asing untuk sistem Unitarianisme Tauhid itu. Di dalam Tanakh itu tidak ada problem, tidak ada masalah Elohim menggunakan bentuk plural. Karena di dalam Tanakh Yahweh itu berkeberadaan dalam pribadi-pribadi yang plural. Dan itu sudah saya buktikan. 30 jam saya bahas tentang itu. Bahkan seri saya tentang Malak Yahweh itu belum selesai sampai sekarang. Belum selesai sampai sekarang. Masih ada lanjutan dan masih banyak serinya. Belum selesai sampai sekarang. Jadi tidak ada masalah. Nah Muhammad dengar itu lalu dia pikir, wah ini orang Yahudi, orang Kristen ngomong begini, maka tidak apa-apa saya gunakan juga. Ketika di dalam sistem doktrin Unitarianisme Tauhid, kami dan kita itu sepenuhnya problem yang menghancurkan. Dan itu sebabnya orang-orang Kristen Najran itu setelah Muhammad petantang-petenteng serang mereka terus. Kamu percaya salib, menyembah salib. Kamu menyembah Isa Al-Masih, putra Maryam sebagai Allah, anak Allah. Setelah petantang-petenteng menyerang keyakinan dari orang-orang Najran itu, orang-orang Najran itu balik kepada dia. Mengajukan pertanyaan itu. Kemudian mendadak dia ngeh. Hah? Jadi selama ini saya menggunakan kami yang sebenarnya berkontradiksi dengan apa yang saya beritakan bahwa Tuhan itu mutlak satu, absolute unity. Ibn Ishaq mencatat Muhammad terdiam dan tidak menjawab mereka. Nah, mungkin itu Muhammad terdiam. Lalu pertanyaan sekarang, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Muhammad? Apakah Allah Subhanahu wa taala datang dan menolong Muhammad dengan jawaban, memberikan penjelasan untuk keberatan dan pertanyaan dari orang-orang Kristen Najran itu? Di dalam Ibn Ishaq dinyatakan bahwa karena problem itu, karena Muhammad tidak bisa jawab itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril menurunkan surat 3. Surat 3 yang di dalamnya ada ayat 7 yang juga dikutip di dalam Ibn Ishaq di dalam konteks itu. Dan saudara tahu apa isi ayat yang ke-7? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Artinya jelas. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain itu mutasabihat. Tidak jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukannya datang dengan memberikan jawaban. Menolong Muhammad supaya bisa jawab. Dia datang bukannya dengan mengatakan, oh itu plural of majesty. Oh itu dia bicara tentang nama-nama dan atribut. Atau itu bicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Jibril datang membawa surat 3. Kemudian di dalamnya ada ayat 7. Yang juga dikutip di dalam konteks itu oleh Ibn Ishaq. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang begini, Muhammad jawabannya adalah, tidak usah kamu pusing. Di dalam Quran memang ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Dengan kata lain, secara implikasi Allah Subhanahu wa taala bilang, no, kami ini kata nahnu di dalam Quran itu bagian dari ayat-ayat yang tidak jelas. Hanya Tuhan yang tahu, wallahu alam. Dengan kata lain, Muslim yang mencoba petantang-petenteng menjawab di kolom komentar, memberikan jawaban ini, jawaban itu, termasuk alternatif apa saja, you name it. Waktu kamu berupaya menjawab begitu, kamu sedang mengatakan apa tentang Allah Subhanahu wa taala secara implikasi? Kamu lebih pintar dari Muhammad dan lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad go silent, betul-betul silent dia, bungkam, tidak bisa jawab. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang juga tidak menolong. Karena isi dari Quran surat 3 ayat 7 mengatakan, no, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Jadi kamu tidak usah sedih Muhammad. Karena sekarang kita berada dalam zona tidak jelas. Ada yang mukhamat, jelas. Tapi ada yang mutasabihat, yang tidak jelas. Jadi yang tidak jelas begitu, wallahu alam. God knows best. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi tidak ada jawaban dari Muhammad. Dan tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya muncul, mengirimkan Al-Imran dan mengatakan wallahu alam. God knows best.
Itu bagian dari ayat-ayat yang tidak jelas. Nah, jadi setiap kali Muslim ditanya, kalau saudara tanya mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami di dalam Quran? Kemudian mereka mengusulkan jawaban apa saja. Saudara hanya perlu bilang, kalau begitu saudara lebih pintar, kamu lebih pintar dari Muhammad. Dan kamu lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad pernah ditanya begitu dan dia silent. Dan tidak memberikan jawaban. Kemudian muncul Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Imran, dan di dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala bilang ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Dengan kata lain itu bagian dari bagian-bagian yang tidak jelas. Jadi Muslim tolong supaya kamu jangan petantang-petenteng memberikan jawaban sehingga kamu terkesan lebih pintar dari Muhammad, nabimu, dan terkesan lebih pintar dari Allahmu, sesembahanmu. Karena jawaban dari pertanyaan saya tidak ada Muhammad go silent dan Allah Subhanahu wa taala bilang no, itu bagian dari ayat-ayat yang tidak jelas. Nah, bayangkan kata nahnu itu all over the Quran, ada di dalam seluruh Quran, dan kalau itu bagian dari yang tidak jelas, maka Quran adalah kitab yang tidak jelas. Nah, Menakem Ali, inilah yang saya katakan kepada kamu. Jangan lancang membahas tentang iman saya. Jangan. Karena begitu saya balik badan dan menghadapkan wajah saya kepada kamu, maka saya akan muncul, kamu kasih saya 1, saya akan kasih kamu 1000. Ya, kamu kasih saya 1 serangan, kamu kasih kekristenan 1 serangan, saya akan balas dengan 1000 kali lipat. Karena kekristenan selama ini diam, nerimo, dan kalian yang sesuka hati bahkan bikin sesi live dari dalam masjid. Seperti yang dilakukan oleh Kainama dan Donditan, bahas tentang Alkitab saya, Ulangan 18 ayat 18. Dan kemudian saya kasih kamu PR, dan kamu kelonjotan, sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi kalau kamu mau kita begini terus, silakan cerewet terus tentang iman saya. Dan tadi saya katakan, saya masih punya banyak. Karena saya hobi untuk belajar tentang tauhid. Kamu itu kan menyebut dirimu Muslim, tapi kamu tidak belajar tentang tauhid. Saya ini Kristen, teolog Kristen, akademisi, dan saya belajar tentang tauhid. Kamu kasih kekristenan 1 serangan, saya kasih kamu 1000 balasan, 1000 serangan balasan. Dengan kekuatan penuh, full power. Jadi lebih baik kamu mingkem, tidak usah lagi cerewet tentang kekristenan, tidak usah lagi menjual propaganda omong kosong bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Yahweh, sosok yang sama dengan Yahweh, itu dusta. Dusta. Jangan menyamakan yang tidak sama. Saya menghormati keyakinan kamu, maka kamu juga harus menghormati keyakinan saya. Jangan lompat pagar, jangan. Yang lompat pagar itu maling. Dan yang maling itu layak untuk mendapatkan konsekuensi. Jadi Menakem Ali, Kainama, Donditan, Nandar, siapapun Muslim, kalian memberikan 1 serangan kepada kekristenan, saya balas dengan bertubi-tubi. Mereka bikin 1 sesi live, saya bikin 4 sesi live. Kalau belum mingkem juga, saya akan bikin lagi. Kekristenan adalah agama dengan kekuatan dan ketangguhan tak terkalahkan secara argumentatif sampai sekarang. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah dan akan terus terbukti demikian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa, barang siapa yang tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Segala penolakan terhadap ketuhanan Yesus, segala penolakan terhadap Tritunggal yang kudus dan yang mulia, Allah yang sejati, the only true triune God, segala penolakan terhadap dia akan berakhir dengan absurditas. Sebab melawan Allah yang sejati berarti melawan kebenaran, dan melawan kebenaran itu berarti memposisikan diri pada posisi yang absurd.
Saya Verbum Veritatis, saya sampai di sini, dan bagi saudara-saudara yang muslim, silakan belajar argumen-argumen saya. In case kalau saudara mau muncul dengan jawaban yang lebih baik, saudara bisa munculkan, silakan gunakan hak jawab saudara untuk gunakan. Saya menggunakan hak jawab saya, karena iman saya diocehin, iman saya dicerewetin, termasuk Allahmu dan Muhammad juga mengkritik dan menyerang secara argumentatif iman saya. Jadi sebagai seorang Kristen, saya berhak menggunakan hak jawab saya untuk memberikan counter attack. Tidak dimaksudkan untuk menyakiti saudara, tidak dimaksudkan untuk melecehkan saudara, tidak dimaksudkan untuk menghina saudara. Ini adalah pertukaran argumentasi secara akademik dan secara intelektual dan secara rasional. Dan sekali lagi Pak Muhammad Ali, kalau saudara tidak puas dengan sisi-sisi saya, dan sisi-sisi saya adalah respons terhadap Anda. Kalau saudara tidak puas, silakan selamatkan harga diri Anda untuk menantang saya di dalam perdebatan formal, perdebatan akademik dengan aturan yang jelas, dan kita akan berdebat secara akademik dengan bukti-bukti, dengan referensi-referensi, rujukan-rujukan literatur-literatur yang kredibel, yang handal, dapat dipercaya, dan terhormat di dalam perdebatan itu. Choose topik apa saja, topik dua arah, dan atur bersama tim saya untuk ada perdebatan antara saudara dan saya. Daripada saudara cerewet terus tentang kekristenan. Kan? Tapi kalau saudara tidak mau, juga saya menghormati itu hak saudara juga untuk menolak. Jadi orang berhak untuk menolak berdebat. Tapi itu berarti setiap kali saudara ngoceh tentang kekristenan, saya menggunakan hak jawab saya untuk memberikan counter attack. Jadi saya berdoa supaya melalui sesi live ini bukan sekadar memberikan jawaban, tapi menjadi alat yang Tuhan pakai, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, Mesias Juru Selamat satu-satunya, yang hanya di dalam dan melalui Dia keselamatan dapat diperoleh. Islam tidak memiliki kabar baik dan tidak ada jaminan keselamatan di dalam Islam. Jaminan keselamatan, dan keselamatan itu secure, completely, absolutely secure, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang pernah menjadi manusia 2000 tahun lalu untuk menyediakan jalan keselamatan itu bagi kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematian, dia diselamatkan. Saya rindu saudara diselamatkan. Presentasi ini dimaksudkan sebagai panggilan kepada saudara menyerahkan diri, diselamatkan dari dosa dan maut. Nah, saudara-saudara, saya sampai di sini. Dan saya akan akhiri ini dengan 1-2 menit untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara yang non-Kristen silakan tutup video ini, karena yang berikut ini saya sampaikan untuk saudara-saudara saya yang Kristen. Terima kasih banyak untuk kemurahan hati dan doa dan dukungan saudara-saudara. Dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir ini kami bisa memasang plafon, sudah selesai, kemudian melunasi beberapa tunggakan, termasuk juga membeli keramik untuk dipasang di lantai 2. Dan pada tanggal 10 yang kemarin kami sudah merayakan Natal perdana STT Rai, berjalan dengan baik. Sayang sekali listrik di gedung ini tidak kuat ngangkat, jadi kami terpaksa harus menyewa genset. Dan itu berarti kami harus menambah daya dari PLN, dan itu menurut yang saya dengar itu jumlahnya tidak sedikit ya, termasuk masih ada beberapa tunggakan yang lain, dan itu juga jumlahnya kalau saya sebutkan juga sangat terharu, saya berkunang-kunang, dan itu mesti diberisin dalam 1-2 minggu terakhir ini. Jadi terima kasih banyak untuk kerelaan, doa, dukungan, dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki kemurahan hati, kerelaan dan kemampuan dan kemauan, dukungan Bapak Ibu masih sangat diharapkan, karena masih cukup banyak tanggung jawab yang harus diurus, dan penyelesaian renovasi ini akan dilakukan pada bulan Desember ini, supaya bulan Januari ketika visitasi itu dilakukan, kalau tidak ada halangan,
maka kita sudah well prepare untuk mendapatkan izin pendirian institusi dan izin penyelenggaraan prodi dari Kemenak, dari Dirjen Bimas Kristen Protestan. Dan akhirnya selamat memasuki bulan Natal. Jaga diri saudara, jaga hati saudara, tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap cinta Tuhan, rajin belajar, jangan membuang waktu untuk hal-hal yang remeh-temeh, gunakan waktu memberi telinga kepada pengajaran-pengajaran yang baik, dan dukung para hamba Tuhan, dukung para apologet, doakan mereka. Karena pelayanan semacam ini bukan sekadar sisi senang-senang, tapi ini adalah pelayanan yang menentukan hidup dan mati. Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan di sini, dan itu harus didoakan supaya Roh Kudus menggunakan sisi-sisi semacam ini untuk mempermuliakan nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya sampai di sini, saudara-saudara, kita akan lihat lagi reaksi dan respons dari Muslim selanjutnya. Jika mereka masih cerewet terus, kita akan lanjutkan. Jika tidak, maka kita akan berpindah kepada topik yang lain. Mungkin topik tentang Natal, karena ini sudah bulan Natal. Dan salam saudara-saudara, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Tuhan turun dan melimpah atas saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.